membaca rekam medis pasien atas nama Nyonya Puji, usia 54 tahun, pasien didiagnosa medis kanker payudara stadium lanjut. Saya telah menyiapkan alat dan juga formulir pengkajian, dan saya telah mempersiapkan diri dan siap bertemu dengan pasien. Pertama, saya akan menanyakan terkait riwayat kesehatan Ibu. Menurut Ibu tahu, Ibu itu sekarang sedang mengalami penyakit apa ya, Bu? Saya sekarang kanker payudara stadium lanjut. Lalu, Ibu itu sudah merasakan atau ada keluhan terkait kanker ini itu sudah dari sejak kapan, Bu? 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Nah, sekarang Ibu sudah melakukan pengobatan atau terapi apa? Saya udah memang terapi, Mbak. Sama ada obat penenang dan ada. Nah, kemudian saya masuk ke pengajian fisik Ibu ya. Kemudian saya akan mulai lihat dirasakan apa Ibu. Kira-kira dari yang dirasakan Ibu ada di sebelah mana? Ada di dada kiri sampai ke punggung. Lalu rasanya seperti apa, Bu? Misalnya sebelum jalan, menyutan atau berdenyut? Kayak nyutan, kayak ditusuk-tusuk terus panas gitu. Nah, kalau di kalau di rate ya Bu, dari 0 sampai 10 kira-kira rasa nyerinya itu berada di angka berapa? Kayaknya 7 sih ya. 7 ya, udah sangat nyeri ya. Nah, biasanya Ibu apa sih hal yang bisa meredakan nyeri? Kalau saya sih biasanya istirahat sih. Kalau misalnya tambah nyeri itu kalau Ibu melakukan apa? Kalau saya beraktivitas, Tambahan nyeri ya. Kalau beraktivitas ya. Nah, kemudian biasanya Ibu sering merasa kelelahan nggak? iya, Sering ya, kalau beraktivitas ya. Kemudian Ibu dalam sehari-hari itu biasanya merasakan rasa yang sangat ngantuk nggak? kadang-kadang sering. Kemudian nafsu makannya gimana, Bu? Apakah normal atau mengalami penurunan? Ada penurunan. Ada penurunan. Ada mual muntah? Ada sering merasa mual dan muntah nggak? Kadang kalau kemo, Mual ya, efek obat kemo ya. Nah, Ibu dalam sehari-hari biasanya merasa sesak napas atau napasnya pendek nggak, terutama saat melakukan aktivitas? iya, kadang kalau lagi nyari itu nafas saya kayak pendek. Nah, Ibu sekarang ini nggak sering mengalami kecemasan? Iya, saya cemas banget. Cemas ya. Boleh diceritakan Ibu cemasnya? Ya, saya takut kalau saya nggak bisa sembuh. Kemudian untuk pola tidurnya Ibu apakah tidur nyenyak atau sering terbangun di malam hari? Saya sering kebangun. Tapi setelah itu bisa tidur lagi nggak? 2 jam sekali saya kebangun. Bangun ya. Kemudian untuk buang air kecilnya apakah terdapat masalah atau tidak? Kalau buang air kecilnya saya normal, kayak biasa. Tapi kalau buat BAB-nya tuh keras gitu, susah. Oh iya, keras ya. Mungkin nanti Ibu bisa dibanyakin makan sayuran ya, Bu. Gitu. Terus sekarang apakah Ibu ada kayak bengkak atau luka di tubuh Ibu? Ini kaki saya bengkak semua. Oh iya, Ibu bengkak. Oke, nanti coba saya sampaikan ke dokter ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin melakukan pengkajian ke psikologis Ibu ya, supaya bisa mengetahui lebih dalam tentang kondisi Ibu. Yang pertama, gimana sih Ibu perasaannya setelah Ibu mengalami penyakit ini? Saya takut gitu ya, kalau saya cemas. Takut ya. Kemudian, apa sih yang paling membuat Ibu merasa cemas dan takut? Ya, saya takut kalau nggak bisa sembuh itu di mana. Terus nanti suami saya sama siapa, anak saya sama siapa. Kemudian Ibu sering merasa putus asa sampai Ibu sering menangis nggak, Bu? Iya, sering. Kadang apalagi kalau habis kemo kan nafsu makan saya nggak ada, saya lemes. Saya mikir kayak, ini kalau saya nggak ada gimana. Saya banget ya Bu, perasaan Ibu pasti rasanya sangat cemas, apalagi mencemaskan soal keluarga ya Bu. Kemudian biasanya Ibu kalau Ibu merasa cemas, takut seperti itu, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk meredakan perasaan tersebut? Saya biasanya berinvestasi. Kayak apalagi ada tadi Bu? Ya karena saya menenangkan diri aja. Nah, terus apakah dalam situasi ini keluarga Ibu
berkonsentrasi nggak? Iya, kadang-kadang saya ngeblank gitu, ditanyain apa kadang saya nggak jawab. Sulit berkonsentrasi ya Bu. Nah, saya mau tahu apakah Ibu saat ini sudah menerima kondisi Ibu atau masih berpikir kayak masih perlu gimana? Ya, saya sih menerima ya sus, karena juga udah jalan setahun kan. Cuma yang kadang saya masih yang kayak merasa coba aja kalau waktu itu saya nggak kayak gitu. Paham Ibu, saya merasakan Ibu. Nah, kemudian biasanya di rumah ada siapa aja Bu? Saya di rumah tinggal sama suami saya, sama anak saya, istri sama cucu. Ramai ya Bu. Alhamdulillah banyak keluarga yang mendukung ya Bu. Nah, kemudian untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan juga berjalan, apakah Ibu masih bisa sendiri atau butuh bantuan? Kalau mandi sih saya masih bisa sendiri ya sus, cuma kadang kalau lagi nyari itu saya mandinya sambil duduk. Terus kalau jalan jauh ya saya butuh bantuan. Tapi masih bisa ada aktivitas yang bisa dilakukan sendiri. Nah, kemudian sebenarnya mohon maaf ya Bu, terkait keuangan, kemudian transportasi dan juga alat bantu itu Ibu masih bisa nah, saya sebelumnya mohon maaf ya Bu, terkait keuangan, transportasi dan juga alat bantu, apakah Ibu ada kendala? Alhamdulillah sih tidak ada sus. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian saya mau tanya juga, menurut Ibu nih sumber kekuatan yang paling utama bagi Ibu itu siapa? Dukungan dari suami saya sih sus. Sekarang ini Ibu ada ikut komunitas atau organisasi di sekitar rumah nggak? Semenjak sakit ini saya Selamat pagi Ibu. lagi sus. Ibu duduk ya Bu. Sebenarnya perkenalkan dulu, saya perawat Andin yang bertugas pada pagi ini. Sebenarnya kalau disebutkan aku nama dan tanggal lahirnya saya sambil saya telannya ya. Nama saya Puji, 55 tahun. Sesuai dengan komunitasnya. Jadi Ibu di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan preventif untuk mengkaji kondisi fisik dan psikologis dari Ibu supaya nantinya bisa memberikan perawatan yang maksimal ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Sebelum dilanjutkan untuk pemeriksaannya, apakah Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Berarti Ibu, saya mulai ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengkajian spiritual Ibu ya. Nah, untuk saat ini apa sih yang paling membuat Ibu merasa tenang terkait spiritual Ibu? Ya, saya berdoa sih sus. Berdoa. Apakah ada yang lain Ibu? Iya, sholat. Kemudian di rumah biasanya Ibu ikut organisasi pengajian nggak? Tidak. Kemudian menurut Ibu ibadah apa yang paling membuat Ibu merasa tenang, nyaman, dan belajar itu senang? Ya, karena sholat wajib ya, jadi saya sholat, saya mencuci. Menurut Ibu apakah ada kebutuhan spiritual yang bisa disampaikan ke tim kesehatan, misalnya memanggilkan ustadz atau kiai? Nggak perlu sih. Nah, kemudian apakah ada tempat yang khusus terkait untuk perawatan Ibu, misalnya apakah Ibu ingin di rumah atau di sana saja? Saya pengennya sih di rumah. Nanti mungkin saya bisa sampaikan Ibu ke dokter apakah Ibu ini kondisinya memungkinkan untuk dirawat jalan atau harus di sini, nanti saya konsultasikan. Kemudian dari Ibu ini yang paling penting itu apa? Paling penting untuk saat ini sih punya banyak waktu sama keluarga ya sus. Alhamdulillah juga keluarga Ibu di sini ya, menemani Ibu berbahagia, mendampingi Ibu. Saya juga turut senang ya Ibu, Ibu tetap semangat ya Ibu. Nah, mungkin segitu Ibu untuk pengkajian fisik dan psikologis Ibu setelah dilakukan ini. Apakah apa yang dirasakan Ibu? Saya ya lega ya sus, saya bisa menceritakan sedikit apa yang saya rasakan. Oke Ibu, nanti mungkin kalau Ibu merasa sedih, cemas atau apapun itu Ibu bisa sampaikan ke yang ada di sini Ibu. Nah, sebelum saya akhiri Ibu apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Jadi Ibu nanti untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital jam 10 pagi Ibu. Lalu kita saya permisi Ibu.